Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat semuanya, hiruk pikuk kehadiran corona berdampak kepada perdebatan antar umat Islam, antar pemerintahan, antar pemuda, antar kiai, antar ustadz. Hiruk pikuk tersebut membuat bulu kuduk berdiri karena begitu dahsyatnya perdebatan itu sehingga umat menjadi terbelalak dengan pola-pola dan cara fikir sekelompok orang atau seseorang dalam mensikapi cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya corona saat ini di tahun 2020 membatalkan asumsi ekonomi para penguasa dan para pengusaha, bahkan asumsi negara, yakni pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan menghadirkan virus corona, perencanaan manusia dibatalkan oleh sesuatu yang unprecedented, membatalkan seluruh rumus ekonomi makro, mikro, dan lain sebagainya. Dengan satu virus corona, supply berhenti, karyawan berhenti bekerja karena virus. Kemudian berdampak juga pada perusahaan besar, perusahaan kecil, karena karyawannya ketakutan terkena virus atau sekedar menghindari epidemi virus ini. Hal ini baru yang harus kita pelajari dalam manajemen adalah ketika satu variabel berhenti, maka seluruh aktivitas perusahaan berhenti juga, sekalipun variabel itu bukan variabel ekonomi. Kegaduhan munculnya corona mengakibatkan kita kehilangan kesadaran. Kita kadang tidak sadar dengan apa yang sedang kita lakukan, dengan apa yang kita ucapkan. Kadang malah kehilangan makna atas apa yang kita ucapkan, tidak memberi manfaat kepada siapapun. Saat ini kita hidup di dunia yang gaduh, hiruk pikuk, serba sibuk, serba cepat dalam rangka menciptakan kesuksesan. Semua orang berpacu menciptakan kesuksesan, sehingga yang terjadi adalah penyakit psikologis, penyakit kejiwaan seperti keputusasaan, kecemasan, kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam perilaku menyimpang, sudah merambah dari kelompok masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Begitu juga dalam perilaku menyimpang sudah merambah dari kelompok masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Berarti sudah seluruhnya seperti itu. Corona sangat dahsyat mengguncang dunia, mulai dari Wuhan, Tiongkok, Asia, Eropa, Afrika, Rusia, Amerika. Lebih dari 200 negara terkontaminasi virus ini. Corona di satu sisi menciptakan ketakutan dengan bantuan media, akan tetapi di sisi lain menciptakan budaya baru, yakni kembali ke rumah yang menciptakan keluarga dan keheningan, kedamaian, ketenangan. Hal ini terjadi karena kita pada posisi melambatkan diri dalam rangka membangun happiness, yakni agama. Dalam agama dikenal dengan tawakal. Ketika ikhtiar sedang dimaksimalkan, maka tawakal adalah media melambatkan diri, yakni menyerahkan semuanya pada Allah dengan tetap melakukan ikhtiar sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Hal ini yang jarang terjadi. Happiness muncul karena manusia tidak dipacu dengan kecepatan mengejar kesuksesan dalam tanda petik.
Kesuksesan identik dengan kecepatan waktu manusia melakukan proses yang berkepanjangan. Dan jika tidak mampu mengendalikan diri, maka hasilnya adalah stres. Dengan berdiam di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, akan mendatangkan hakikat baru dari kehidupan ini, yakni kebahagiaan dan kecintaan. Sebagai contoh antara lain yang bisa kita lihat, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, mengaji di rumah, ini mendatangkan warna baru dalam rumah. Minimal untuk orang tua bisa melihat bahwa mendidik anak itu sulit. Mendidik anak itu menjadi beban, terasa ketika semua pembelajaran melalui daring. Gurunya, dosennya, pegawainya work from home. Ini juga membuat kita berpikir ulang. Tidak sesederhana yang dibayangkan selama ini. Kita serahkan anak kepada guru dan kita tinggal menyalahkan guru tidak mampu memberi tauladan dan pembelajaran yang baik. Padahal kita mengajari Pancasila aja untuk hafal anak sulit. Mengajari baca Al-Fatihah berkali-kali bukannya hafal yang didapat, tapi justru kemarahan dari seorang anak. Ini menjadi warna dalam berpikir kita. Itu di satu sisi. Di sisi lain, perdebatan tentang agama, mana yang paling berhak. Yang satu mengatakan bahwa mati hidup adalah wilayahnya Tuhan. Ngapain kita takut dengan corona? Di sisi lain mengatakan ada ketaatan terhadap pemerintahan. Di sisi lain muncul perdebatan bahwa virus ini diciptakan. Ini menjadi perdebatan luar biasa. Satu kelompok dalam Islam saja mengatakan bahwa kamu kalau tidak Jumatan 3 kali, maka sudah dikelompokkan orang kafir. Dan masih banyak perdebatan lain lagi. Kita kadang lupa bahwa apa yang terjadi kepada kita sesungguhnya sudah ada dalam suratan Tuhan. Kita juga kadang-kadang begitu. Hati-hati kepada teman-teman yang sering mendengarkan ceramah tanpa melakukan analisis. Karena berbahaya juga. Ceramah yang disampaikan bukan untuk dilakukan oleh diri sendiri, tetapi bagaimana setelah mendengarkan ceramah itu mewajibkan kepada orang lain, menuntut kepada orang lain untuk menyampaikan sesuai ceramah yang disampaikan. Padahal bisa jadi ceramah itu memiliki makna yang berbeda, pesan yang berbeda jika dianalisis lebih mendalam. Jika kita mendengarkan ceramah tentang neraka, tentang surga, ini adalah pilihan buat kita. Bagaimana agama itu justru bisa mendamaikan diri kita, bukan menuntut orang lain seperti diri kita. Ini yang justru harus kita kaji ulang. Bagaimana agama itu membuat ketenangan seseorang, bukan kemunculan menuntut orang lain untuk melakukan sesuai dengan persepsi kita. Kajian-kajian yang terjadi di pengajian, di majelis taklim atau dimanapun, kita harus mengusahakan kepada diri kita untuk mengambil hikmah dari nilai ceramah, nilai pengajian itu untuk diri sendiri. Sehingga tidak muncul kegaduhan-kegaduhan nilai-nilai keagamaan di lingkup Indonesia ini. Keinginan kita Indonesia menjadi warna Islam yang indah dan menarik dan memberikan manfaat yang bagus, manfaat yang maksimal untuk seluruh umat manusia. Jadi mendengarkan ceramah aja, jika konstruk berpikir kita salah, itu akan menyulitkan kepada diri sendiri minimal. Kesulitannya apa? Kesulitannya seakan-akan beragama itu semakin sulit, semakin mendengarkan ceramah semakin sulit. Karena apa? Konstruk berpikir kita
bukan untuk diri kita. Konstruk berpikir kita lebih diterapkan untuk orang lain. Kemudian, setelah kita berdiskusi tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan bisa memberikan kesejukan kepada masyarakat, kita juga punya konstruk berpikir yang dibangun atas hadirnya corona ini. Yang pertama, hadirnya corona bisa mengandung tafsir itu adalah bagian dari ujian umat Islam dalam berlomba dalam kebaikan. Jadi, kalau kita bicara khairun nas anfa'uhum linas, umat terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain, Tuhan menghadirkan corona berlomba. Umat Islam, kaum kafir, kaum musyrikin, kaum komunis dan lain sebagainya. Saudara kita semua ini yang dihadirkan oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk berlomba mendatangkan manfaat yang terbesar. Ayo saudara-saudara kita yang berkecimpung di dunia medis, di dunia apoteker barangkali ya, di dunia perobatan, berlomba semua, orang-orang kimia, orang-orang yang respect terhadap kesehatan. Ayo bergabung, tunjukkan umat Islam mengambil peran dalam kondisi seperti ini. Kita tidak usah berdebat tentang apakah pandemi ini dibuat atau tidak dibuat. Hari ini nyawa orang sangat tergantung kepada vaksin dan obat yang akan hadir. Kita menunggu siapa yang akan hadir lebih awal dalam menyelesaikan kasus ini. Kemudian yang kedua, pertama bisa jadi adalah ujian dari Allah. Kemudian yang kedua bisa jadi ini adalah cobaan atas keimanan kita. Dengan hadirnya corona ini, semakin tebalkah keimanan kita atau semakin tipis keimanan kita? Ini bagian dari konstruk berpikir kita. Yang ketiga, bisa jadi ini adalah azab dari Allah. Akan tetapi azab atas perbuatan siapa? Jangan atas perbuatan mereka, atas perbuatan diri kita sendiri. Kita mendidik anak juga begitu sulit, apalagi orang lain. Kita berkarya untuk diri saja sulit, apalagi untuk orang lain. Makanya butuh dari kita itu untuk melihat bahwa jika itu bentuk azab, jangan pernah ditunjukkan kepada orang lain. Ingat, setiap kejadian itu adalah hikmah besar buat diri kita, bukan buat orang lain. Jika kita, sahabat-sahabat semua, melihat orang yang meninggal, sesungguhnya itu adalah ibrah, itu adalah tarbiyah buat kita untuk mengambil hikmah bahwa kita juga akan berpulang. Bukan azab bagi yang meninggal, bagi kita. Bukan siksaan bagi yang meninggal, tapi justru bagi kita untuk mengambil hikmah di balik itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bisa jadi ini ya Allah tanpa motif apapun ketika memberikan corona ini. Ya terserahnya Allah. Allah mau melakukan apapun, itu bukan ujian, itu bukan cobaan, itu bukan azab, ya terserahnya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan fikir kita, Allah yang menciptakan perbuatan kita, Allah yang menciptakan hati kita. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Kita tidak usah menyalahkan mana yang mana, kan karena tidak tahu apa tafsir atas corona ini. Yang jelas, dengan adanya corona ini, harapannya kita lebih wise. Berarti kalau tidak lebih wise, itu sebuah pertanyaan besar buat kita. Kita lebih kreatif, lebih inovatif, dan intinya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.